seandainya wanita itu dia tidak berpakai pakaian syar'i, maka tentunya lebih-lebih lagi terfitnah. Kemudian di antara adab juga ya dijelaskan oleh para ulama ketika seseorang berpakaian ini adalah adab yang ke eh, eh, kelima ya, yaitu seseorang tersebut dia ketika dia berpakaian jangan dia berpakaian menyerupai ya orang-orang kafir atau menyerupai kaum pria, dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati bin nisa bir rijal. Kata Nabi SAW, kata Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat seorang yang menyerupai laki-laki menyerupai wanita, atau wanita menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita memakai pakaian yang menyerupai kaum pria atau memakai pakaian para akhwat ya, pakaian tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik, karena dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka ini dilarang. Ya, tidak boleh kita tasyabbuh. Oleh karena itu, ya, maka hendaknya kaum para wanita menghindari memakai pakaian yang menyerupai kaum laki-laki. Mungkin ada pertanyaan, terus bagaimana Ustadz? Boleh tidak wanita itu memakai celana? Dia pakai celana di rumahnya, tidak di jalan, ya boleh tidak? Bukankah celana itu adalah pakaian kaum pria? Apakah boleh wanita memakai celana? Maka kita katakan, kalau seandainya celana itu merupakan celana khusus pria, kemudian dia pakai di rumahnya, maka tidak boleh. Walaupun itu dia pakai di rumahnya tidak boleh. Tetapi kalau celana itu adalah celana khusus bagi kaum wanita, dibikin ya untuk kaum wanita, maka tidak mengapa kalau dia pakai di rumahnya. Apakah boleh dia pakai di luar? Tentu tidak boleh. Karena celana itu membentuk anggota tubuhnya. Maka kalau hendaknya dia memakai, maka pakai di dalam. Dia memakai abaya, celananya di dalam. Ya, maka tidak boleh kalau dia memakai di luar, walaupun itu khusus bagi kaum wanita. Adapun di rumah, sesama akhwat, sesama wanita yang lain, maka tidak ada masalah. Kalau seandainya dia memakai celana panjang, yang mana celana panjang itu dikhususkan bagi kaum wanita. Ustadz, terus bagaimana kalau seandainya dia memakai baju kaos laki-laki? Ya kadang, ya mungkin banyak juga keluhan dari bapak-bapak istri saya ini, kalau nggak punya baju kaos, pakai baju kaos bapaknya. Ya, apa hukumnya? Ya, seorang pakai baju kaos laki-laki, ya seorang wanita. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau seandainya baju itu khususan bagi kaum laki-laki, ya kemudian dipakai oleh seorang wanita juga tidak boleh. Ya tidak, kecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi mendesak, makanya tidak mengapa. Tapi itu tidak boleh walaupun itu di rumah. Ya, sehingga kadang-kadang jangan juga seorang akhwat itu bergampang-gampangan walaupun dia berada dalam rumahnya kemudian memakai pakaian pria, pakaian suaminya misalnya, baju kaos ya ataupun yang semisalnya. Karena itu merupakan kekhususan bagi kaum pria. Kalau seandainya baju itu khusus bagi pria. Karena ada juga baju ya itu mencakup semuanya, laki-laki cocok, wanita cocok. Maka ini tidak ada masalah. Laki-laki dan wanita memakainya. Ya, misalnya sarung, kadang-kadang bisa dipakai laki-laki dan bisa pakai wanita, maka tidak ada masalah. Baju kaos, kadang-kadang sebagian baju kaos bisa dipakai laki-laki dan pakai wanita, maka ini tidak masalah. Kalau dipakai kaum wanita, selama itu bukan ciri khusus bagi kaum pria, maka tidak masalah. Dan perlu diingat, ummahat dan akhwat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mengatakan janganlah menyerupai suatu kaum ya atau ciri khas orang fasik, maka tentu tasyabbuh ini cakupannya sangat luas. Bisa jadi di suatu negara itu aib seseorang memakai sesuatu, di negara lain tidak. Contoh, misalnya di negara Arab. Contoh saya kasih cuma sekedar permisalan saja, dan ini bukan realnya, bukan kenyataannya. Contoh, jadi suatu negara di negara Arab misalnya, wanita memakai celana panjang khusus, ya. Memakai celana panjang khusus bagi kaum wanita, aib bagi mereka. Walaupun di hadapan wanita, ya mereka menganggap ini adat orang yang
fusak misalnya, adat wanita yang tidak bagus. Bisa jadi di negara tersebut haram hukumnya. Dan bisa jadi di negara kita, ya, dan bisa jadi di negara kita itu tidak ada masalah, itu biasa wanita memakai di rumahnya, ya, sesama kaum wanita bertemu, ya, dia memakai celana panjang khusus bagi kaum wanita. Ya, dan itu biasa bagi mereka di rumahnya. Maka ini bisa jadi di satu negara dilarang, di negara lain tidak dilarang. Sehingga cakupan tasyabuh ini sangat sangat luas. Sehingga kita harus memperhatikan juga adab dan uruf di tempat kita masing-masing. Ya, maka intinya jangan seseorang ketika memakai pakaian menyerupai kaum pria atau menyerupai orang-orang kafir atau wanita-wanita fasik. Kemudian di antara yang dilarang, di antara adab berpakaian juga adalah bagi kaum wanita, dan ini hendaknya diperhatikan bahwasanya janganlah dia memakai libasus suhrah, memakai pakaian ketenaran. Artinya kalau dia memakai pakaian itu dia terkenal, ya, pakaian yang unik yang tidak ada orang yang memakainya, ya, yang tidak ada orang memakainya. Maka ini disebut dengan libasu syuhrah. Ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Man labisa thawba syuhra fid dunya albastahu thawba mudhillah yaumal qiyamah, summa ulhiba fihi nar." Ya, bahwasanya orang yang memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan pakaikan di hari kiamat kelak pakaian kehinaan, ya, pakaian kehinaan. Kemudian nanti dia dilalap api neraka. Ya, maka pakaian syuhrah ini dilarang. Maka jangan kita memakai pakaian yang mana pakaian tersebut mungkin, ya, kalau kita memakainya, ya, orang menjadi perhatian orang. Seperti apa Ustaz contoh pakaian syuhrah itu? Contoh, misalnya Anda memakai pakaian ciri khas orang Afrika, Anda pakai di Indonesia. Ya. Maka orang ketika melihat Anda memakai dengan pakaian ciri khas orang Afrika, Anda pakai di Indonesia, maka menjadikan orang tertarik. Menjadikan orang berkata-kata. Maka inilah yang disebut dengan pakaian syuhrah. Mungkin di antara akhwat ada yang bertanya, "Ustaz, kalau begitu kita memakai abaya ini syuhrah dong?" Ya, karena ini kan tidak ada adat kita di Indonesia. Orang Indonesia pakai kebaya, pakai baju sari, bahari nenek-nenek kita. Ya, sekarang kita pakai abaya, dan bukankah ini syuhrah bagi masyarakat secara umum? Kita jawab tidak. Tidak ada syuhrah kalau seandainya seseorang memakai baju syar'i. Seseorang memakai baju syar'i tidak ada syuhrah. Ya, bukan ini pengertian syuhrah. Anda memakai libasus syar'i yang menutup aurat Anda, di masyarakat Anda tidak tertutup, maka itu bukan libasus syuhrah, bukan pakaian ketenaran. Tetapi yang dimaksudkan pakaian ketenaran itu adalah bukan pakaian yang syar'i. Anda pakai, kemudian ketika dipakai di hadapan orang, maka orang menjadi tertarik, ya, bertanya-tanya akibat pakaiannya. Termasuk juga tidak termasuk libasus syuhrah kalau seandainya seseorang memakai pakaian yang model baru, misalnya, ya, model anyar keluar misalnya, ya, mungkin ada cadar terbaru, ada model abaya terbaru, ya, yang langka mungkin, maka itu tidak juga bagian dari libasus syuhrah. Tetapi yang dimaksudkan dengan libasus syuhrah di sini adalah pakaian yang tidak syar'i, yang menjadikan kita ketika kita memakainya orang-orang melihat, ya, pakaian kita. Wallahu taala. Kemudian di antara adab juga yang berpakaian disebutkan oleh para ulama bahwasanya jangan berlebih-lebihan. Ya. Ya, janganlah seseorang berlebihan di dalam memakai pakaian. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, pakailah, ambillah perhiasanmu setiap kali kamu pergi ke masjid, dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Maka ketika kita berpakaian pun juga jangan berlebih-lebihan. Maka pakailah pakaian yang tidak berlebihan. Maksud pakaian berlebihan itu seperti apa, Ustaz? Di antara bentuk pakaian berlebihan, Anda memiliki pakaian dengan jumlah yang banyak, kemudian tidak terpakai semua, ya, cuma sekedar pajangan hiasan, maka ini termasuk berlebih-lebihan. Ya. Maka Anda belilah baju seperlunya, ya, sebatas yang Anda gunakan.
maka janganlah Anda membeli sesuatu yang kemudian Anda tidak memakainya, kemudian Anda tidak menggunakannya, maka ini berlebihan, menghamburkan harta. Ya. Maka juga dilarang di dalam Islam. Taib. Apakah orang yang membeli baju dengan harga yang mahal, ya, dengan harga yang mahal, sangat mahal, itu termasuk berlebihan? Maka ini tidak bisa kita katakan ya itu hukumnya boleh atau tidak boleh. Contoh misalnya, ummahat beli ya sebuah baju abaya dengan harga misalnya 5 juta misalnya, baju abayanya. Apakah ini dikatakan berlebihan? Maka kalau seandainya ya dia memakai baju abaya tersebut ya emang ya dia tidak, sebagian orang kadang-kadang tidak cocok dengan sebagian kain, kemudian dia membutuhkan kain yang lembut, kain yang tipis, dan itu mahal harganya, maka ini ulama sepakat tidak boleh. Ulama sepakat ini boleh. Ulama kapan sesuatu baju yang mahal itu tidak boleh? Ketika dia ada niat takabur, dia ingin menyombongkan dengan pakaiannya. Disinilah yang tidak boleh. Disinilah yang dilarang di dalam Islam. Ya, seorang membeli sesuatu pakaian yang mahal dalam rangka dia ingin menyombongkan diri. Kalau seandainya dia tidak ingin menyombongkan diri, tidak ingin pamer dan semisalnya, makanya tidak mengapa. Karena asal hukum sesuatu itu halal, asal dalam hukum sesuatu itu halal, kecuali tadi dibarengi dengan niat takabur, menyombongkan diri, maka ini yang diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian di antara adab yang kedelapan, seseorang ya di dalam berpakaian syar'i, bahwasanya ketika dia berpakaian, pakaiannya jangan sampai terkena minyak wangi ya ketika dia keluar rumahnya, yang mana dicium baunya oleh kaum pria yang bukan mahramnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, kemudian ya dia lewat suatu kaum, kemudian ya mereka mendapatkan baunya, maka fahiya zaniyah, maka dia adalah wanita yang berzina, kata Nabi SAW. Maka ini dosa besar ya seseorang wanita memakai minyak wangi ketika keluar rumahnya. Tetapi ketika itu hanya untuk sebatas lingkungan internalnya saja sesama wanita atau sama mahramnya, maka ini tidak mengapa kalau dia memakai wangi-wangian. Maka saran saya, kalau seandainya Anda hadir di walimah, ingin hadir di walimah, kemudian ketika Anda keluar di jalan melewati laki-laki, maka jangan memakai wangi-wangian. Tapi nanti pakai wangi-wangiannya itu ketika Anda berada di tempat khusus bagi kaum wanita. Maka pakai wangi-wangian tidak ada masalah ketika khusus tempat wanita. Ketika Anda keluar lagi, maka ganti baju Anda tersebut. Ya, kalau seandainya Anda memiliki baju ganti. Kemudian adab yang ke-9, di antara kita memakai pakaian adalah disunnahkan seseorang itu menampakkan, memperlihatkan nikmat Allah terhadap pakaiannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis an Abil Ahwas an abihi, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sawbi dunin faqal alaka mal qala na'am min aina al-mal qala atani Allah min al-ibli wal ghanam wal khayl wal raqiq qala fa idza ataka Allah malan falyuri asara ni'matihi alaik wa karamatihi. Kata Nabi SAW dari Abil Ahwas, dari bapaknya, pernah suatu hari dia mendatangi Nabi SAW dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang tidak bagus. Kemudian Nabi bertanya kepada bapaknya Abul Ahwas ini, apakah engkau memiliki harta? Kemudian dia menjawab, iya, saya memiliki harta. Kemudian kata Nabi SAW, dari mana kamu punya harta ini? Dari mana datang hartamu ini? Datang dari mana? Dapat dari mana? Kata Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya diberi harta oleh Allah akibat saya punya peternakan unta, punya peternakan kambing, punya kuda, dan saya juga punya budak. Dan itulah harta saya datang. Kemudian kata Nabi SAW, jika engkau memiliki harta, maka hendaklah engkau nampakkan nikmat yang Allah berikan kepada. Maka sunnah juga seorang muslim itu menampakkan nikmat yang dia pakai. Maka jangan dia memakai ya sesuatu yang lesu, sesuatu yang jelek, enggak. Maka dia pakai sekali-kali ya. Dia pakai sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik ya. Dia pakai, dia tampakkan nikmat Allah tersebut.
dia tampakkan nikmat Allah tersebut. Maka seorang muslim yang baik ya dia menampakkan nikmat Allah tersebut ya. Maka keliru orang yang selalu berpenampilan lusuh, akhwatnya berpenampilan ya bajunya tidak pernah disetrika misalnya, cadanya tidak pernah disetrika ya, sendalnya mungkin sendal jepit dan seterusnya, padahal dia mampu untuk membeli sesuatu yang lebih baik ya. Maka beli sesuatu yang lebih baik, tampakkan nikmat Allah tersebut, tetapi dengan syarat jangan seseorang sombong. Nah, ini persyaratannya. Jangan dia sama tampakkan nikmat Allah, dan itu tidak dilarang di dalam Islam. Ya. Tetapi jangan sampai hal tersebut membuat kepada sombong, ria, pamer, dan ini yang dilarang. Kalau hal tersebut membawa kepada ria dan pamer, maka jangan. Ya, maka pada asalnya jangan. Tapi kalau tidak membawa demikian, maka tampakkan nikmat Allah, dan ini disunnahkan. Ya, seseorang menampakkan nikmat tersebut. Kemudian di antara sunnah juga adalah seorang wanita, di antara adab berikutnya, seorang wanita hendaknya dia memanjangkan pakaiannya. Jangan ya memakai pakaian itu pas ya. Pakai bikin abaya pas ya di mata kaki, maka hendaknya dia panjangkan abayanya, dan ini sunnah ya, dan itulah yang dilakukan oleh istri-istri para sahabat terdahulu. Mereka memanjangkan abaya mereka, laki-laki memendekkan celananya dan wanita memanjangkan abaya mereka. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan juga oleh ummahat dan akhwat ya, bahwasanya pada umumnya wanita ini boleh memakai kain apa saja jenisnya, baik itu sutra ataupun selain sutra. Tetapi kaum pria ada beberapa pakaian tidak boleh dipakai. Di antaranya adalah sutra. Itu tidak boleh dipakai oleh kaum pria. Tetapi permasalahannya kadang-kadang adalah bagi anak yang kecil. Anak kecil, Anda punya anak bayi laki-laki. Boleh tidak saya memakaikan anak bayi laki-laki saya pakaian sutra? Ya, misalnya dia beli baju dari sutra, atau ya celananya terbuat dari sutra, boleh tidak? Ini anak laki-laki masih belum balik, masih bayi, boleh tidak saya pakaikan dengan sutra? Maka para ulama ya mengatakan tidak boleh, walaupun dia masih bayi. Selama itu diharamkan bagi laki-laki pakaian tersebut, maka juga tidak boleh dipakai anak kecil. Maka ini tidak boleh dipakai anak kecil ya. Dan ini kaidah yang penting ya, bahwasanya segala sesuatu yang diharamkan, baik itu bagi wanita anak kecil usia setahun, 2 tahun, tetapi dia laki-laki, maka tidak boleh. Karena laki-laki dilarang memakai emas, dilarang laki-laki memakai. Di antara ketika kita berpakaian disunnahkan, ketika kita berpakaian ini memulai dari bagian kanan. Ya, ketika kita memasang baju, kita mulai bagian kanan. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW memakai sandal. Maka ya bagian pakaian, maka baju baru. Sebagian lagi mengatakan ada doa khusus untuk baju baru dan ada doa khusus untuk memakai baju yang lama. Di antara para ulama, dan ini sering akan saya jelaskan agak lebih detail, di antara sebagian yang disebutkan bahwasanya doa ya untuk seseorang yang memakai baju baru disebutkan di dalam sebuah hadis, kan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kan Rasulullah istajadda sauban summa yaqul Allahumma lakal ham anta kasautani as'aluka min khairi wa khair ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu.
Ya, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau memakai pakaian baru, beliau berdoa, Allahumma lakal hamd, segalamu bagimu ya Allah pujian. Engkau telah memberikan aku pakaian ini dan aku meminta kepadamu ya kebaikan dari pakaian ini, ya. Kemudian aku berlindung kepadamu dari kejelekan pakaian ini, ya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama untuk dibaca ketika kita memakai pakaian baru. Ya, tetapi sebetulnya hadis ini wallahu taala alam dari sisi sanad hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ya ada Al-Jurairi atau Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi kepada Abi Nadrah, kepada Abi Sa'id Al-Khudri dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'id ibn Iyas Al-Jurairi ini adalah seorang yang mukhtalif, orang yang rancu hafalannya. Sebelumnya bagus, tetapi berjalan waktu rancu hafalannya. Dan yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi, orang-orang yang mendengar atau murid-murid beliau yang mendengar hadis ini ketika hafalan beliau rancu, ketika hafalan beliau tidak bagus. Di antaranya Abdullah bin Mubarak, ya banyak ya yang meriwayatkan hadis ini, tetapi mereka mendengarnya dari Al-Jurairi ini ketika hafalannya rancu. Sedangkan muridnya Jurairi ini yang dari awal mulazamah ya kepada dia sebelum hafalannya rancu, yaitu Abdul Majid As-Saqafi, Abdul Wahab As-Saqafi, Abdul Wahab Abdul Majid As-Saqafi, ini ketika meriwayatkan hadis ini dari Jurairi ini, dia riwayatkan hadis ini tidak sampai kepada Nabi. Dia riwayatkan dari Jurairi sampai Abi Nadrah. Ya, Abi Nadrah langsung meriwayatkan kepada Nabi. Tidak disebutkan sahabat. Hadis mursal. Hadis mursal adalah jenis hadis yang lemah. Sehingga Allah Ta'ala alam, hadis untuk membaca doa yang baru memakai lafaz ini kurang tepat. Allah Ta'ala alam, karena terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Sebagian lagi ahlul ilm mengatakan ketika memakai pakaian ya, memakai pakaian yang lama ya, hendaknya dia membaca dalam hadis Anas ya radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man labisa sauban qala alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub wa razaqani min ghairi haul minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dari Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauban, barang siapa memakai pakaian. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Kemudian warazaqani, dan memberikan rezekinya kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan. Kalau dia mengatakan demikian, kata Nabi SAW, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tetapi hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm, dan sering kita dapati di buku-buku doa, bahwasanya hadis ini dijadikan dalil untuk sunnahnya membaca ketika kita memakai pakaian, disunahkan membaca doa ini. Tetapi sebetulnya hadis ini juga lemah. Ya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sahal ibnu Mu'ad. Jadi seorang rawi yang lemah. Dilemahkan periwayatannya oleh Imam Ibnu Ma'in rahimahullah taala, salah satu ulama hadis. Oleh karena itu ulama juga melemahkan hadis ini. Terus apa yang benar dibaca doa ini? Ada satu riwayat yang sangat bagus ya, yang saya lihat bahwasanya khususnya memakai pakaian baru, ya, memakai pakaian yang baru, ya, yaitu kita mengucapkan tubli wa yukhlifullah, ya, kita mengatakan tubli wa yukhlifullah, ya, wa yukhlifullahu ta'ala. Ini tidak hadis, tetapi ini perbuatan sahabat. Doa ini diucapkan oleh para sahabat, dan ini bukan hadis Nabi SAW, tetapi ini doa ini diucapkan oleh sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah Ibn Abi Shaybah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Musannaf, Musannaf Ibn Abi Shaybah, beliau meriwayatkan ya dari Abi Nadrah. Kata Abi Nadrah, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'au ala ahadihimul jadid qalu tubli wa yukhlifullahu alaik. Kata Nabi Syaibah, sesungguhnya sahabat Nabi SAW jika melihat salah seorang di antara mereka memakai pakaian yang baru,
mereka mengatakan tubli wa yukhlifullah alaik. Pakaian yang lama yang sudah usang diganti oleh Allah dengan pakaian yang baru. Semoga Allah ganti dengan pakaian yang baru. Maka ini perbuatan sahabat. Maka kalau seandainya Anda ingin mengucapkan doa, maka ucapkan lafaz ini. Ini yang terbaik di antara lafaz-lafaz yang ada. Yang kita mengucapkan doa semacam itu, li wa yukhlifullahu alaik, ya, atau wa yukhlifullahu taala. Kemudian di antara juga sunnah, ya, ketika kita berpakaian adalah memakai sandal. Ya, maka ketika kita juga di dalam memakai sandal, ya disunnahkan kita memakai sandal itu kedua-duanya dipakai. Tidak boleh seseorang, ya, ketika dia memakai sandalnya atau memakai sepatunya, salah satu saja yang dipakai. Ya, kata Nabi Sallam, idan qata'a sis'a ahadikum, idan qata'a sis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yaslahaha. Kata Nabi, hatta yuslihaha. Kata Nabi sallam, jika, ya, terputus, ya, jika terputus, ya, tali sendal kalian, maka janganlah dia, ya, berjalan, ya, dengan satunya sampai dia memperbaikinya. Artinya tidak boleh seseorang itu memakai sendal satu sendal saja, maka harus dia pakai keduanya. Kalau terputus maka dia perbaiki. Ima dia perbaiki, ima dia tidak memakai kedua-duanya. Ya, maka tidak boleh ketika kita memakai sendal, kita, ya, tidak boleh memakai satu sendal saja. Dan ini bagian dari adil, berlaku adil pada tubuh kita. Dan di antara sebabnya kenapa dilarang oleh Nabi memakai satu sendal, karena syaitan, disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tabarani, sesungguhnya syaitan itu kalau dia bersendal maka pakai sendal satu sendal. Ya, dia bersendal dengan satu sendalnya. Maka ini kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Makanya dilarang oleh Nabi SAW kita memakai dengan satu sendal. Dan juga hendaknya ketika memulai memakai sandal, ketika Anda berpakaian, memakai sandal atau sepatu, dimulai dengan kanan, ya, dan dilepas dengan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bishimal, liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza." Yang dia pertama kali dia lepas. Kemudian di antara juga sunnah dia ketika kita yang memakai sepatu, memakai sandal ini adalah sunnah kadang-kadang orang itu tidak memakai sandal. Sunnah kadang-kadang orang itu berjalan, ya, kadang-kadang orang itu berjalan tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Kenapa? Karena Nabi Sallam disebutkan dalam sebuah hadis, kata salah seorang sahabat, kan Nabi Sallam ya'muruna an nahtafi ahyanan. Ya, kata sahabat ini, sungguh Nabi Sallam kadang-kadang menyuruh kami untuk berjalan nggak pakai sandal. Maka kalau seandainya, ya, Anda ingin sewaktu-waktu misalnya berjalan tidak pakai sandal, maka tidak mengapa. Ya, tentu ini dilihat juga kembali kepada uruf masyarakat. Kalau seandainya di uruf masyarakat itu menyebabkan konotasi yang jelek, ya, maka jangan kita tampakkan, ya, jangan kita tampakkan kalau menimbulkan fitnah. Ya, tetapi mungkin bisa Anda laksanakan sunnah ini ketika Anda berada dalam rumah, di halaman rumah. Kadang-kadang Anda tidak pakai sandal, ya, ketika Anda menjemur pakaian, ya, di belakang rumah, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah soal tidak pakai sandal. Dan ini dilakukan oleh Nabi kadang-kadang, bukan setiap hari. Kadang sebagian orang ini kalau kita jelaskan, ini kadang sandal atau sepatu yang terlalu tinggi haknya, ya, tongkatnya terlalu tinggi bawahnya, itu tidak boleh. Yaitu dilarang di dalam bahwasanya, ya, kenapa dilarang? Karena itu pertama itu berdusta dia, yang menampakkan sesuatu yang tidak nampak. Orangnya pendek, memakai sepatunya mungkin, ya, setengah meter misalnya. Maka
akhirnya kelihatan tinggi dia. Ya, maka ini tidak boleh di dalam Islam. Apakah sepatu yang berhak tinggi ini semua tidak boleh? Tidak demikian. Maka yang berhak tinggi dari sepatu dan sendal ini yang tidak boleh adalah pertama yang menimbulkan suara ketika berjalan, tok 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 dia berjalan, ya, maka ini tidak boleh, ya, karena dentunan lagu bunyi tok tok semacam ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia pakai itu berjalannya lenggak-lenggok, ya, maka ini tidak boleh, ya, kalau sendalnya semacam ini, yang bikin lenggak-lenggok dia berjalan, karena orang biasanya menyeimbangkan, ya, kalau tinggi hak sendalnya atau sepatunya. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan mudarat bagi yang memakainya. Ya, ini juga ya tidak boleh. Ya, kalau ada tipikal semacam ini sendalnya juga tidak boleh. Kapan boleh yang berhak tinggi ini? Pertama adalah ketika ya dia tidak orang melihatnya adalah orang bisa mengenali ya orang ini ya tidak tinggi gitu ya. Artinya tidak terlalu jomblang sebelum dia memakai dan setelah dia memakai. Artinya kalau hak-haknya standar ya tidak terlalu tinggi maka tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Tapi hak yang sangat tinggi ketika orang melihatnya terjadi perubahan yang drastis dari tinggi badannya, ini yang dipermasalahkan. Kemudian yang kedua adalah ketika dia memakai hak yang tinggi tersebut tidak mengeluarkan suara. Kemudian yang ketiga dia tidak berlenggak-lenggok ya ketika dia memakainya. Kemudian tertutupi oleh bajunya, ya tidak terlihat ya sendalnya tersebut tertutupi oleh bajunya. Maka kalau ada semacam ini orang memakai sepatu ya yang mana dia sepatunya ada berhak tetapi tinggi tetapi tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu nampak ya, artinya orang masih nggak bisa membedakan ya, maka ini tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah tidak mengeluarkan suara. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak menimbulkan mudarat ya, tidak menimbulkan mudarat. Kemudian yang keempat ketika dipakai tidak berlenggak-lenggok ya, dia pakai ya tidak miring semisalnya. Kemudian yang kelima adalah ditutupi dengan baju abayanya, maka insya Allah yang tidak mengapa. Ya kalau sepatunya semacam ini, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau yang tadi yang tinggi sekali, mengeluarkan suara ketika jalan, kemudian ya tadi lenggak-lenggok, maka ini diharamkan di dalam Islam. Ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang masalah wanita Bani Israel, ya dia dihukum akibat dia memakai ya sesuatu yang palsu di kakinya. Ya, Allah taala alam. Taib. Ini kiranya di antara adab-adab ya seseorang ketika dia memakai pakaian. Ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu taala alam. Assalamualaikum, jazakallahu khairan ya Ustazuna. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab, mungkin Ustaz. Ya, silakan. Insya Allah akan dipandu oleh saudari kita Al-Ukh Ummu Irsyad. Fadhali. Naam, jazakumullahu khairan Ustazah Hani Umudija. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah dengarkan tadi Ummahat faedah-faedah ilmu dari Ustaz. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Antuna yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau melalui kolom chat. Langsung saja, ada beberapa chat yang sudah masuk. Banyak sekali ini Ustadz, semoga waktunya cukup nanti. Insya Allah kita akan dulukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai tema ya Ummahat. Apabila waktunya memungkinkan, akan kita bacakan yang di luar tema. Bismillah Ustadz, yang pertama izin bertanya Ustadz tentang adab berpakaian bagi perempuan tua yang tertuang di dalam Quran Surah An-Nur ayat 60, yaitu isinya, dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Bagaimana maksud dari ayat ini, Ustadz, tentang bolehnya menanggalkan pakaian dari luar? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ya,
Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Ya, pertama yang dimaksudkan ya di dalam surah An-Nur itu adalah seorang wanita ya yang tua ya, yang tidak ada syahwat ya. Kemudian apa yang boleh dia letakkan dari apa? Dari auratnya. Ya tentu ya ahlul ilm ya berselisih tentang masalah ini ya. Bagian ulama mengatakan bahwasanya ya yang boleh dia tanggalkan ya, yang boleh dia letakkan ya adalah sesuatu yang biasanya nampak ya, sesuatu yang biasanya nampak ya. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat tersebut ya, bahwasanya ya yang biasa yang nampak itu adalah seperti ya lengan, kemudian leher, telinga ya. Maka boleh dia nampakkan kepada ya selainnya ya tanpa adanya tabarruj. Maka ini di antara penafsiran para ulama ya yang menjelaskan dari penafsiran ayat tersebut. Tetapi ya ahlul ilm sepakat ya, ahlul ilm sepakat bahwasanya ya ini ketika aman dari fitnah. Ketika aman dari fitnah. Ketika tidak aman dari fitnah, ya, ketika tidak aman dari fitnah maka disuruh dia menutup auratnya seperti wanita yang lainnya. Dia menutup auratnya seperti wanita lainnya. Dan zaman kita ini tidak aman dari fitnah. Zaman kita sekarang ini tidak aman dari fitnah. Oleh karena itu, wanita yang tua ya semacam ini tidak memiliki syahwat, ya tidak ada syahwat padanya, ya maka tidak boleh dia menanggalkan atau menampakkan apa yang asalnya boleh nampak. Kenapa? Karena ada fitnah tersebut. Ya, karena ada fitnah tersebut. Ya, walaupun mungkin wanitanya tidak berhasrat, tetapi ya banyak laki-laki itu kadang-kadang juga berhasrat dengan wanita tua, dan ini terbukti pada zaman sekarang. Terbukti banyak zaman sekarang banyak orang nikahi nenek-nenek, ya menikahi usia 70, 80 ya. Maka para ulama mengatakan ayat itu diperbolehkan dia menampakkan bagi biasa yang nampak dari leher, lengan ya, untuk meringankan wanita tua ini ya ketika ya itu aman dari fitnah. Ketika tidak aman dari fitnah maka tidak boleh ditampakkan, apalagi pada zaman kita sekarang ini. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. Anak saya suka sekali memakai sirwal laki-laki. Karena alasan anak saya katanya lebih nyaman dan lebih kuat. Anak saya ini perempuan dan pakai sirwal laki-laki untuk daleman gamis. Ini dipengaruhi juga karena postur tubuhnya yang subur. Jadi jika memakai celana yang khusus perempuan gampang robek, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya tadi? Anak saya perempuan, akan tetapi suka sekali memakai sirwal laki-laki. Disebabkan karena pertama lebih kuat bahannya, dan yang kedua untuk sebagai daleman gamis itu lebih enak dipakai dan tidak gampang sobek, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, kalau seandainya sirwalnya khusus laki-laki itu tidak boleh dipakai. Kalau sirwalnya itu bisa dipakai laki-laki dan bisa dipakai wanita, artinya kadang satu celana itu ada satu celana kadang-kadang itu cocok laki-laki dan wanita dipakai. Ya, keumumannya laki-laki pakai ini, wanita juga biasanya bisa pakai ini. Maka kalau itu khusus bagi pria seperti sirwal, ya, celana khusus pria tidak boleh. Ya, walaupun alasannya tadi agar tidak mudah sobek, mungkin kainnya bagus, enak ya, maka tidak boleh ya, karena itu khusus bagi pakaian laki-laki, tidak boleh dipakai oleh kaum wanita. Maka ibunya hendaknya dia carikan mungkin kain yang semisal ya, atau celana, dibikinkan celana wanita
dengan kain yang sama, ya, dengan kualitas yang sama, kekuatannya, ya. Adapun memakai khusus celana laki-laki itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Baik, mudah-mudahan bisa difahami oleh ibu yang bertanya. Selanjutnya, Ustadz, Bismillah, Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya, kaos kaki yang kadang-kadang tidak sadar ketika ditarik ke atas karena sering kendor, lama-kelamaan sering kendor, kelamaan gerak saat duduk. Lalu bagian telapak kaki akhirnya seperti menerawang ketika dipakai sholat. Apakah sholat kita sah? Jadi, dan apakah boleh saat sholat telapak tangan dan punggung kita terlihat, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya. Tadi kaos kakinya tipis gitu ya. Kemudian nampak telapak kakinya gitu ya pertanyaannya. Nah, biasanya ditumit, Ustaz. Ditumit. Ya, nah, biasanya ditumit itu seperti karena suka ketarik ke atas kaos kakinya, jadi ditumit itu seperti tipis sekali. Jadi kadang kulit kita agak terlihat sedikit. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya cuma sedikit ya nampak ya dari kulit tersebut, ya tidak ada masalah, itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit nampak itu sesuatu yang dimaafkan di dalam syariat Islam. Aurat yang nampak di waktu sholat yang sedikit sekali, yang sedikit itu sesuatu yang dimaafkan. Ya, segala sesuatu yang sedikit itu dimaafkan di dalam syariat. Maka kalau tadi dikatakan agak nampak sedikit ya ditumit tadi agak nampak sedikit auratnya, maka insya Allah itu dimaafkan. Kemudian masalah tadi masalah tidak memakai sarung tangan ya untuk sholat ya, telapak punggung ya kelihatan, maka insya Allah tidak mengapa, sah sholatnya ya, sah sholatnya. Allah taala alam. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan sarung, Ustaz? Apakah seorang wanita boleh memakai sarung untuk bawahan mukena saat sholat atau untuk dipakai sehari-hari di dalam rumah? Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaan. Maka sarung ini sudah pakaian yang dipakai oleh wanita dan dipakai oleh kaum pria, maka tidak ada masalah. Boleh sarung ini dipakai oleh wanita sebagai bukananya, bawahannya, kemudian dia sholat. Ya, sholat dengan sarung tersebut ya sebagai bawahannya, ya kemudian dia pakai baju atasan di atasnya, maka tidak mengapa. Baik dia pakai untuk sholat, baik dia pakai untuk kesehariannya, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Jika kita keluar rumah tanpa menggosok baju, kecuali apabila pergi ke masjid atau ke kampus dengan niat agar tidak menarik perhatian di hadapan orang, misalkan ketika kita pergi ke pasar, ke taman, dan lain-lain, apakah bukan termasuk adab, Ustaz? Gimana maksudnya? Coba bisa diulang pertanyaannya. Tadi Ustadz ada menyampaikan bahwa kita termasuk salah satu adab kita menampakkan nikmat Allah, jadi berpakaian yang rapi begitu. Iya. Nah, pertanyaan ini kemungkinan jadi kita merapikan baju kita, menyetrika baju kita ketika kita pergi ke masjid atau ke kampus saja. Sedangkan apabila kita pergi ke pasar atau ke taman atau dan lain-lain, maka kita seadanya, maksudnya memakai pakaian yang tidak digosok. Nah, itu apakah termasuk adab atau bukan, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, tentu seseorang itu dituntut dia berpenampilan rapi dalam setiap keadaan. Baik itu dia di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya, ataukah dia di hadapan dengan akhwat-akhwat yang lainnya. Maka dituntut dia berpenampilan rapi ya. Dianjurkan seseorang itu berpenampilan bagus ya. Karena orang juga senang melihat orang itu berpakaian rapi ya. Terus bagaimana? Apakah juga berpenampilan rapi ini juga harus kita lakukan juga ketika kita misalnya berada di mana di situ dilihat oleh banyak pria. Seperti pergi ke pasar, seperti pergi ke taman, apakah harus dituntut kita berpakaian rapi? Apakah sunnahnya juga berpakaian rapi? Maka
ini dilihat ya. Kalau seandainya itu menimbulkan fitnah ya, di sana banyak orang ya, kalau Anda berpakaian rapi menjadi tatapan kaum pria misalnya, mereka melirik dan seterusnya karena penampilan Anda yang bagus dan semisalnya, maka sebagusnya wanita adalah menghindari fitnah tersebut. Maka dia berpakaian seadanya tadi agar dia terhindar dari fitnah. Ya kalau seandainya fitnahnya demikian. Tapi kalau seandainya tidak orang tidak terfitnah dengan pakaian Anda, malah pakaian lesuh Anda menjadi fitnah bagi orang, maka disuruh pakaian rapi dia. Intinya, kalau pakaian rapi tersebut tidak memfitnah orang, maka silahkan berpakaian rapi. Tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan pada asalnya seorang itu berpakaian rapi. Dengan syarat tadi tidak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah, seorang muslim harus dia menghindari fitnah tersebut. Sebab itu pula ketika dia ke taman. Ketika dia pergi ke taman, ya, kalau dia berpenampilan rapi, orang tidak terfitnah kok biasa orang demikian, maka berpenampilan rapi tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau seandainya itu menjadikan orang tertarik dan semisalnya, maka Anda sebagaimana yang Anda katakan tadi berpenampilan seadanya, ya berpenampilan seadanya, maka itu lebih baik. Dan hendaknya seorang wanita itu ya juga mengurangi ya interaksinya itu di dunia luar yang berkumpul dengan laki-laki. Banyak berkumpul dengan laki-laki, itulah penyebab rusaknya banyak wanita pada zaman sekarang akibat banyaknya berinteraksi dengan laki-laki. Sering ke pasar, ya sering ke mall dan semisalnya, ya maka sebetulnya sudah selayaknya yang pergi ke pasar itu adalah kaum pria, ya pergi ke pasar, ya kenapa? Karena wanita itu tempatnya di rumah, tempatnya adalah tidak berkumpul dengan laki-laki, ya maka ke pasar keperluan, ya sehari-hari hendaknya bapaknya yang membelikan, ya bapaknya yang memberikan ke pasar, karena itu lebih baik. Ya itu lebih baik. Jangan wanitanya, karena di pasar itu berbagai aneka ragam. Sama seperti misalnya mau ke mall dan semisalnya. Kalau bisa suami yang pergi, maka suruh suami yang pergi. Itu lebih baik bagi seorang wanita ketimbang dia sering keluar ke mall, sering dia keluar pergi ke pasar, ya, dan di situ bercampur baur antara laki-laki dengan wanita, dan ya banyak wanita rusak akibat demikian. Sebagaimana juga laki-laki rusak akibat dia juga sering bercampur baur dengan wanita. Maka seorang muslim khusus pada zaman sekarang ini, ya maka hendaknya kita memperhatikan, dan kita yang paling tahu tentang keadaan diri kita, ya, dan kita yang paling paham tentang keadaan diri kita ini orang yang kuat nggak imannya atau tidak, demikian. Maka kalau seandainya Anda orang yang lemah imannya, maka jangan Anda mencoba-coba membuka pintu fitnah tersebut. Ya, nggak apa-apa lah, saya pergi ke pasar sering-sering, saya pergi ke mall dan sering-sering. Maka semakin sering berinteraksi dengan laki-laki, maka fitnah itu semakin besar. Maka intinya tadi menjawab pertanyaan tadi, pada asalnya seorang itu dituntut dia berpakaian rapi. Tetapi manakala pakaian itu menyebabkan fitnah orang di sekitarnya, khususnya kaum pria, maka jangan. Ya, maka dia berpakaian seadanya. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah bagi orang sekitarnya, tidak ada masalah. Dia berpakai pakaian rapi. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa difahami. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Afwan, baru-baru ini ada kain jenis baru dinamakan sutra tencel. Afwan kalau salah, sutra tencel namanya Ustadz. Nama kain jenis baru yang apabila dicari penyusun materialnya itu adalah terbuat dari serat tumbuh-tumbuhan, bukan dari ulat sutra seperti yang dulu pernah ada. Bahan yang sutra dari tumbuhan ini ditemui pada spray, selimut, atau bahkan pada sarung bantal. Nah, apakah yang ini juga terlarang Ustadz untuk dipakai untuk seorang laki-laki? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka sutra yang dilarang di sini adalah sutra asli, bukan sutra buatan. Kalau sutra buatan itu tidak ada masalah, karena itu bukan sutra. Ya, itu buatan. Ya, adapun sutra yang asli yang diambil dari ulat sutra itu yang dilarang. Adapun sutra buatan itu yang disebut dengan harir sinai, ya, bahwasanya itu sutra buatan bikinan bukan diambil dari ulat sutra, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan
laki-laki itu tidak mutlak dia dilarang memakai sutra. Diperbolehkan laki-laki memakai sutra itu ada batasannya. Laki-laki boleh memakai sutra itu arbatul asabi, 4 jari ini batasannya. Sebanyak 4 jari ini. Ala hayatil alam. Kalau sebagai bordiran baju laki-laki terbuat dari sutra sedikit, maka tidak ada masalah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, hadis Umar arbatul asabi, ya 4 jari batasan maksimalnya. Maka kalau ada bordiran laki-laki ya di bagian depan ini ada bordirannya dari sutra yang asli, maka itu tidak mengapa, itu diperbolehkan. Lebih dari itu tidak boleh. Adapun sutra buatan itu tidak mengapa, halal bagi laki-laki untuk memakainya. Wallahu taala alam. Naam, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Izin Amin. bertanya, Ustadz, bagaimanakah cara memperlakukan baju yang telah usang? Apakah berdosa jika kita buang? Karena rasa tidak tega apabila dikasihkan kepada orang lain. Dan kapan kita dianjurkan membeli pakaian yang baru lagi, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau pakaian yang usang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak ada masalah Anda buang, Anda bakar, tidak mengapa. Kalau seandainya tidak bisa dimanfaatkan, karena itu tidak termasuk mengambur-ngamburkan harta. Ya. Tetapi kalau bisa dimanfaatkan, maka manfaatkan. Tapi kalau tidak bisa lagi dimanfaatkan, akibat dia sudah usang, tidak mungkin dikasihkan ke orang lain, ya. Kemudian dijadikan pel juga sudah banyak di rumah, misalnya. Maka tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka nggak ada masalah. Anda buang, Anda bakar. Ya, karena dilarang di dalam Islam itu membuang baju atau membuang semisalnya adalah membuang harta. Ya, itu dilarang. Dalam Islam membuang harta kalau seandainya dia bisa dimanfaatkan. Kalau baju itu sudah tidak bisa dimanfaatkan, maka dia bukan harta lagi. Ya, bukan harta lagi. Ya, sehingga tidak mengapa dia untuk dibuang, untuk dimusnahkan. Kemudian kapan kita membeli baju? Ya, sebetulnya tidak ada batasannya. Kalau dia butuh beli baju, maka beli, tidak ada masalah. Kalau kapan dia perlu, maka dia beli. Ya, kapan dia ingin, maka dia beli. Tetapi seseorang jangan berlebih-lebihan dalam hal ini. Ya, jangan berlebihan dalam hal ini sehingga dia banyak punya baju, tapi banyak pula baju tidak pernah dia pakai. Cuma sekedar memenuhi hawa nafsunya, syahwatnya, padahal tidak dia pakai. Ya, maka ini yang dilarang. Tetapi ketika Anda perlu, ketika Anda ingin beli baju dan Anda pakai, maka silahkan. Tidak dilarang di dalam Islam. Asalnya muamalah itu halal. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Sebelumnya mohon maaf, Ustaz. Apakah boleh masih ada waktu? Ustaz, Boleh. Mungkin ya. Masih banyakkah pertanyaannya? Banyak sekali. Iya, Banyak mungkin 10 menit lagi lah mungkin ya. 10 menit. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Selanjutnya Ustadz, terkait larangan tadi wanita memakai pakaian laki-laki, apakah sendal juga termasuk Ustadz? Karena terkadang ibu-ibu jika ada sendal suaminya yang nganggur, langsung dipakai-pakai saja begitu apabila ke warung. Iya. Nah, ya, jazakallahu khairan atas pertanyaan. Iya, termasuk dalam hal ini adalah semuanya ciri khas laki-laki itu dipakai. Kalau sandal, biasanya kadang-kadang sandal itu ada yang khusus laki-laki, kadang-kadang sandal itu juga ada yang khusus perempuan. Ya, maka kalau laki-laki memakai sandal khusus perempuan yang juga tidak boleh. Seperti pula wanita memakai sandal khusus laki-laki tidak boleh. Tapi kalau sandalnya sandal untuk semua golongan, ya laki-laki baik wanita seperti sandal jepit, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya itu sandal khusus laki-laki dipakai ibu-ibu, maka tidak boleh, termasuk itu tasyabuh di dalam berpakaian. Wallahu ta'ala alam. Naam, jazakumullahu khairan. Selanjutnya Ustadz, bagaimanakah dengan bacaan doa mengenakan pakaian yang tadi Ustadz sudah sebutkan, yang alhamdulillahilladzi kasani dan seterusnya, apakah boleh itu kita amalkan walaupun hadisnya dhaif, Ustadz? Itu kembali kepada permasalahan orang beramal dengan hadis yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini dihasankan. Kalau Syekh Albani rahimahullah ta'ala belum mensahihkan hadis ini. Ya, dan Imam Tirmizi juga mensahihkan hadis ini. Tetapi yang rajih ya saya lihat dari sanadnya, ya dari khilaf ulama dalam masalah ini, ya saya condong kepada yang hadisnya ini lemah.
Tetapi kalau seandainya orang mengamalkan berdasarkan mengikuti salah satu pendapat para ulama seperti Syekh Albani, mengikuti Imam At-Tirmidzi misalnya, maka tidak ada masalah dia mengamalkannya. Tetapi kalau seandainya dia memahami, ya tahu dia yang rajih lemah, kemudian dia mengamalkan yang lain, ya, apalagi tadi saya sebutkan, ya ada hadis yang lebih sahih, ya, artinya lafaznya lebih sahih dan ini diamalkan para sahabat, yaitu tubli wa yusrifullahu alaik. Ini diamalkan oleh para sahabat. Tapi tidak mengapa kalau seandainya dia mengamalkan demikian karena dia mengikuti salah satu pendapat para ulama, tidak ada masalah, ya. Ini pertama. Yang kedua juga kalau seandainya dia meyakini hadis lemah kemudian dia berpendapat boleh beramal dengan hadis lemah di dalam fadail, ya ini juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dia berkeyakinan demikian. Ya tinggal nanti seseorang bertanggung jawab di hadapan Allah apa yang dia yakini. Kemudian ya kalau seandainya ya dia meyakini bahwa tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah, kemudian dia meyakini bahwasanya hadis itu hadis yang lemah, maka tidak mengamalkannya. Maka dia membaca tadi yang saya sebutkan tadi, diamalkan oleh para sahabat, perbuatan para sahabat, bahwasanya mereka ketika melihat salah satu temannya memakai pakaian yang baru, mereka mengatakan tubli wa yukhlifullahu alaik, ya, tubli wa yukhlifullahu alaik. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah adab berpakaian di khalayak ramai yang 99% orang menggunakan pakaian yang bercorak dan tabaruj? Karena jika kita menggunakan pakaian hitam yang niatnya tidak menarik perhatian, malah jadi pusat perhatian, terlebih orang yang menggunakan kerudung panjang dan bercadar. Dan bagaimanakah batasan warna di dalam pakaian wanita, Ustadz? Bolehkah berpakaian dengan warna yang beragam? Misalkan jilbab hitam, cadarnya abu-abu, dan sebagainya. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaan. Pertama, tadi sudah saya jelaskan, pakaian syar'i itu bukan pakaian yang suhrah. Maka orang yang berpakaian syar'i itu tidak dilarang, ya, walaupun itu menjadi pusat perhatian. Kenapa dia menjadi pusat perhatian? Karena fitrah manusia rusak. Seharusnya dia bukan pusat perhatian, ya. Justru orang yang berpenampilan yang tidak syar'i itulah yang jadi pusat perhatian. Tapi ketika orang itu berpakaian syar'i kemudian jadi pusat perhatian, maka ini fitrah orang ini yang rusak. Maka tetap kita jalankan syariat Allah, ya, tetap kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, artinya ya selama Anda berpakaian syar'i itu tidak ada masalah. Ya, walaupun jadi pusat perhatian tidak mengapa, karena yang salah itu adalah fitrah orang tersebut. Karena fitrah orang tersebut rusak. Tidak pernah dia melihat orang bertutup bercadar. Ketika dia melihat ada orang bercadar, rusak fitrahnya. Kok bisa? Kaget dia. Ya. Maka ini tidak masalah kita berpakaian demikian. Karena yang kita pakai adalah pakaian syar'i, sama seperti laki-laki misalnya memakai celana yang cingkrang di atas mata kaki. Di sebagian tempat tidak terbiasa. Ketika ada orang melihat ada laki-laki memakai celana cingkrang, ya kaget dia. Atau laki-laki berjenggot, kaget dia. Karena kebiasaan dia tidak pernah melihat laki-laki memelihara jenggotnya. Maka apakah laki-laki yang berjenggot itu kita suruh cukur jenggotnya? Ataukah apakah laki-laki yang celananya di atas mata kaki kita suruh dia isbal? Tidak. Tetap dia berpenampilan demikian, berpenampilan sunnah. Ya. Jadi harus dibedakan. Orang yang berpakaian syar'i kemudian jadi pusat perhatian dan pakaiannya yang pakaian syar'i, maka bukan pakaian yang salah, tapi yang salah adalah fitrah manusia tersebut, orang tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ada warna khusus bagi wanita dalam berpakaian? Tidak ada. Yang penting hindari yaitu baju atau warna-warna yang menarik perhatian kaum laki-laki. Misalnya dia memakai warna misalnya yang menarik perhatian, warna kuning misalnya, warna kuning yang menyilaukan, ya, sehingga orang kalau melihat ya terpesona, ya, demikian, ya, maka warna-warna yang menarik perhatian itulah yang ditinggalkan. Tapi kalau seandainya warnanya tidak menarik perhatian, warnanya misalnya sesuatu yang tidak menarik, ya, maka itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kemudian apakah warnanya beraneka ragam? Boleh, Ustaz. Saya pakai cadar warnanya hitam. Kemudian cadar saya hitam. Kemudian sarung tangan saya warnanya biru. Baju saya warnanya coklat. Kaos kaki saya warnanya merah, ya, merah hati. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah, ya. Ya,
tidak ada masalah, tetapi juga Anda harus perhatikan urufnya wanita muslimah. Ya, apakah semacam itu cara berpakaian urufnya wanita muslimah? Dengan berganti-ganti, ya artinya setiap bagian tubuhnya warnanya beda. Kalau seandainya itu menjadi uruf, ya, dan itu menjadikan jelek konotasinya di uruf wanita muslimah, ya maka jangan. Tapi kalau seandainya itu sesuatu yang bagus, ya tidak ada masalah, maka nggak apa-apa. Karena asalnya itu ada sesuatu yang diperbolehkan. Tinggal Anda lihat urufnya. Apakah semacam itu sesuatu yang jelek ataukah baik di uruf, ya, kalangan wanita yang bercadar, di kalangan wanita yang menutup pakaiannya dengan dengan warna beraneka ragam di tubuhnya. Ya, warna tangannya lain, warna abayanya lain, warna cadarnya lain, warna kaos kakinya lain, warna sarung tangannya lain. Apakah itu urufnya baik? Kalau seandainya itu tidak ada masalah, maka nggak apa-apa. Anda pakai selama itu tidak menimbulkan perhatian kaum pria. Wallahu taala alam. Naam, Ustadz, jazakumullahu khairan. Selanjutnya, Ustadz, sedikit lagi ya, Ustadz. Apakah termasuk fitnah jika salah satu teman perempuan kita memuji gamis yang kita gunakan, dikarenakan mungkin bagi yang bersangkutan itu baju gamis kita itu terlihat bagus dan cantik. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Tidak termasuk fitnah, ya, tidak termasuk fitnah. Kalau seandainya ada akhwat memandang baju Anda bagus, yang memakainya anggun misalnya, apakah fitnah? Tidak fitnah. Ya, selama sesama akhwat tidak ada masalah, dia saling memuji. Tetapi jangan sampai hal itu terjadi pada kaum pria. Ya, pria merasa tertarik dengan pakaian Anda, dan ini fitnah. Tetapi kalau seandainya ya sesama akhwat ya menarik, ya memuji pakaian Anda, Masya Allah cantik sekali Anda pakai ini, Masya Allah bagus sekali kamu pakai baju ini, ya yang usianya sebelum 70 tahun kelihatan seperti usia 18 tahun misalnya, maka tidak ada masalah, ya tidak ada masalah kalau sesama akhwat itu memuji, ya. Dan sesama wanita tidak mengapa, ya mereka menampakkan keanggunannya sesama mereka, ya kerap, tidak ada masalah selama tidak ada sombong, tidak ada dalam hatinya rasa pamer, ria, maka tidak mengapa. Ya, pada asalnya Allah suka ditampakkan nikmat Allah tersebut. Ya, yang penting tidak diiringi dengan sifat sombong, tidak diiringi dengan sifat ria, tidak diiringi dengan sifat pamer. Nah, hal-hal yang semacam ini yang dilarang di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala. Naam, Ustaz. Pertanyaan berikut ini agak panjang sedikit, Ustaz. Yang mungkin terakhir ini ya. Terakhir, insya Allah. Saya sedang berusaha untuk menutup aurat, Ustaz, menurut tuntunan. Namun, saya mengajar di jurusan yang pada saat siswi saya magang. Dan di tempat magang tersebut, siswi saya melepas jilbab saat mereka magang. Sebagai guru, saya sangat bingung dan sangat bertentangan dengan apa yang saya jalankan saat ini. Sedangkan tempat magang siswi yang membolehkan berjilbab hanya bisa mengakomodir kurang dari 10% dari jumlah siswa wanita saya. Mohon solusinya, Ustadz. Pertama, ya Anda bikin kesepakatan kepada yang tempat magang tersebut. Anda bikin kesepakatan, diizinkan mahasiswi Anda untuk berjilbab. Kalau tidak, nggak usah disuruh magang di sana. Maka nanti tinggal Anda nanti bicara sama yang punya sekolahan, ya dijelaskan permasalahan syar'inya semacam ini, karena tempat ini tidak boleh berjilbab, ya akhwatnya, ya, dan ini kita tidak boleh, kita akan melanggar syariat. Jelaskan baik-baik. Ya, maka Anda ngomong baik-baik pertama dulu kepada pihak yang menerima, ya, siswi Anda untuk magang. Kalau mereka tidak mau, maka cari tempat lain. Dan insya Allah banyak. Ya, insya Allah tuh banyak. Ya, bumi Allah ini luas. Kalau tidak ada di sini, maka Allah gantikan di tempat lain. Atau Anda ngomong sama kepada yang atasan Anda dan jelaskan permasalahannya. Ya, dan jangan sampai kita memerintahkan seorang siswi kita asalnya dia berjilbab, akibat kita menyuruh dia magang di tempat itu dia melepas jilbabnya, kita kena dosa. Kita kena dosa. Ya, maka kalau seandainya tugas seorang guru mencarikan tempat magang, maka carikan tempat yang syar'i. Tidak boleh dia carikan tempat-tempat yang menyebabkan wanita itu, santriwatinya,
melepaskan jilbabnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun risikonya Ustadz dia gagal, walaupun risikonya gagal. Ya, walaupun dia risikonya gagal sekolah semacamnya, karena tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Ya, maka pertama solusinya saya katakan ngomong baik-baik sama yang menerima tempat magang tersebut. Kemudian yang kedua, ya, dan juga harus diperhatikan ya, jangan sampai juga dia bercampur baur dengan laki-laki ikhtilat. Nah, ini juga permasalahan yang lain lagi. Ya. Nah, yang kedua, ya, kalau seandainya tidak bisa, cari tempat yang menerima, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Kalau seandainya tidak ada, maka Anda ngomong sama atasan Anda, ya, maka insya Allah solusi itu banyak. Ya, solusi itu banyak di dalam masalah dunia pendidikan semacam ini. Wallahu taala alam. Naam, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Nah, Ummahat, itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Insya Allah pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, apabila waktunya memungkinkan, minggu depan akan kita sampaikan kembali. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini, Ummahat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil LCMA Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan Ustadz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih juga kepada ummahat wa akhwat yang telah berhadir pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga kita diselamatkan dari fitnah. Kami undur diri dari ruang Zoom ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya kajian. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.